Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa nih pemirsa, sudah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya, membahas mengenai pabrik miras dan juga tadi ya kereligiusan di Banten. Betul. Nah Pak, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini ya Pak ya, masih ada pertanyaan ya Pak? Iya, siap. Nah salah satunya nih Pak ya, ini bagaimana sikap dari MUI terhadap pengaturan dan juga penegakan hukum? Apalagi nih Pak terkait dengan industri miras di Banten. Iya. Ya baik, tentu MUI mendukung penuh lah terhadap upaya penegakan hukum terhadap keberadaan pabrik miras ini. Artinya MUI mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh para alim ulama dan juga pemerintah setempat dalam mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menutup pabrik miras ini ya. Karena tentu ketika kita membiarkan pabrik miras itu ada, berarti kan kita setuju dengan kemaksiatan seperti itu. Dan itu tentu sangat berat sekali bagi kita untuk menanggung dosa lah, artinya membiarkan kemaksiatan terjadi di sana ya. Maka oleh sebab itu, apalagi tadi disampaikan di awal bahwa Cikande dikenal sebagai kawasan industri halal ya. Maka sangat paradok kalau kemudian disebut industri halal tapi ada sesuatu yang tidak halal ya. Maka sekali lagi mendukung terhadap usulan tersebut. Dan yang keduanya tentu kita mendukung pada istilahnya regulasi lah atau peraturan-peraturan daerah yang kalau saya lihat di pemerintah Kabupaten Serang itu sudah ada sebetulnya penanggulangan terhadap undang-undang atau peraturan ya, peraturan bupati terhadap penanggulangan penyakit masyarakat ya, penyakit masyarakat. Nah salah satunya itu kalau saya lihat di pasal 11 itu di nomor 3 tahun 2021 kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa tidak boleh kita memproduksi miras ya, tidak boleh kemudian kita mengedarkan miras ya, tidak boleh kemudian memperjualbelikan miras dan yang lainnya tidak boleh ya. Dan itu tertuang dalam peraturan daerah gitu ya, perda itu. Nah ini kan sejalan sesungguhnya dengan apa yang ada dalam Islam ya, yang tentu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan miras ya. Ada 10 itu kalau dalam hadis Nabi, ada 10 ya yang menjual, yang memproduksi, yang membawanya ya, yang membawa itu, kemudian yang minta dibelikan, semuanya adalah kata Rasulullah melaknat mereka semua itu 10 kelompok itu, dari mulai memproduksi sampai kemudian mengadakan, menjual sampai mengkonsumsi itu ya, itu semuanya kena laknat dari Rasulullah SAW. Nah maka regulasi ini perlu kita dukung ya, regulasi untuk menjaga ketertiban, menjaga kawasan kita dari hal-hal yang tidak halal, supaya kemudian tentu kita mengharap pada keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketiganya juga harus ada penegakan hukum yang konsisten lah, artinya ya. Kalau memang salah ya kita diadili dalam proses penegakan hukum. Kalau ya memang tidak salah ya harus kemudian diberikan porsi bahwa dia memang tidak salah. Iya, seperti itu. Karena balik lagi mungkin negara Indonesia adalah negara hukum ya Pak. Betul, ya. Iya. Adanya hukum ini diatur ya memang untuk ditegakkan. Nah kemudian Pak, bagaimana nih Bapak menanggapi, mungkin ini ada ya Pak ya, karena kan berita tentang Banten, daerah religius tapi ternyata penghasil miras nih, akhirnya kan buat stigma baru nih Pak. Iya, betul. Bagi masyarakat yang berada di luar Banten. Nah tanggapan Anda Pak? Ya makanya karena ini paradok, yang satu harus dihilangkan. Nah yang satu ini kan pabrik miras ini ya, maka tadi Banten yang dikenal dengan religius, daerah yang religius, 1 juta santri bahkan ya 1000 kiai ulama, ini kan tadi terkontaminasi atau tercederai dengan pabrik miras tersebut ya. Maka untuk menghilangkan kan kesan masyarakat akhirnya gimana gitu, kok religius tapi ada pabrik miras, ada yang tidak halal. Nah maka harus kita hilangkan ini ya. Harus makanya tadi saya setuju dengan penutupan pabrik miras ini ya, supaya stigma bahwa Banten itu adalah daerah religius tetap terjaga gitu. Dan itu juga terutama
untuk hal-hal yang lain juga begitu ya. Artinya Banten ini dikenal juga banyak lah, artinya tadi juara 1 pengangguran ya, juara apa lagi tuh. Saya di BNPT juga misalkan juara misalkan pemasok terorisme dan yang lainnya itu juga ada ya. Jadi Banten juga termasuk pada daerah yang tidak bahagia kan, dan yang lainnya banyak lah. Maka ini menjadi tugas kita bersama lah, tidak saja hanya Majelis Ulama, tapi juga menjadi tugas kita semua, tidak juga menjadi tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua dalam menjaga dan juga mengawal religiusitas yang sudah terpatri pada masyarakat Banten itu. Betul sekali. Nah kemudian Pak, tantangannya dalam memberantas nih Pak Kalau tadi mungkin salah satunya pabrik, dan ini juga maraknya masyarakat yang saat ini mengonsumsi minuman keras Pak. Ya tadi mungkin masih ada beberapa orang yang tradisi dan memiliki budaya ya yang tidak baik gitu ya. Maka ini tentu menjadi tantangan kita ya. Maka tadi juga saya sampaikan di awal ada permintaan, mungkin di kita juga masih banyak yang meminta lah atau mengkonsumsi minuman keras ini ya. Maka saat ini bagaimana kemudian kita melakukan tracking lah atau melakukan penelusuran terhadap mereka-mereka yang mengkonsumsi minuman keras ini. Tentu tidak untuk kita penjarakan, tapi kita lakukan edukasi lah, penyuluhan-penyuluhan dalam perspektif keagamaan bahwa itu adalah haram. Kemudian kita juga kasih edukasi bahwa secara kesehatan juga tidak baik ya, merusak kesehatan, merusak otak dan yang lainnya, yang tentu kalau kita biarkan ini ya, itu kemudian untuk Indonesia Emas 2045 ini nggak sulit lah, nggak bakal tercapai ya. Akan terjadi nanti lost generation yang kemudian generasi miras kan, wah itu berbahaya sekali. Betul. Karena dia akan berakibat pada mundurnya lah, pada rusaknya tatanan nilai yang ada di Provinsi Banten ini. Maka tadi tuh sekali lagi tanggung jawab kita bersama semua, tidak saja tadi ustadz, ulama, pemerintah, tapi semua kita saling ku angfusakum ya wa ahlikum nar, mulai dari keluarga kita lah. Mulai dari keluarga kita untuk bisa menjaga, karena ini miras ini kadang-kadang faktornya adalah kurang perhatiannya orang tua juga, keluarga. Cari pelarian katanya Pak. Iya, cari pelarian, cari identitas lah. Karena orang tua juga tidak memperhatikan. Nah, ini menjadi tugas kita juga, orang tua lah, untuk membimbing anak-anaknya, keluarganya, supaya kemudian bisa menjauhi miras tersebut gitu. Karena ternyata memang tadi dampaknya gitu ya Pak ya, ada banyak sekali. Karena kan ada juga Pak yang bilang bahwa ya udah kan lakum dinukum waliyadin ya Pak ya. Tapi kan tadi balik lagi kalau kita menelaah ternyata memang miras juga mempunyai dampak buruk bagi kesehatan. Betul. Terlewat dari agama ya Pak ya. Tadi salah satunya kalau untuk kesehatan juga ada banyak madorotnya pemirsa gitu ya. Jadi perlu ditinjau ulang lah gitu ya. Betul. Nah baik Pak, sebelum kita menutup perjumpaan kali ini nih Pak ya, boleh dikasih closing statement nih Pak kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, Banten religius tapi penghasil miras. Silakan Pak. Baik, sebagai closing statement dari saya, bahwa stigma atau citra bahwa masyarakat Banten adalah masyarakat yang religius harus kita jaga secara bersama-sama ya. Apapun yang kemudian menjadi penyakit masyarakat ya, tidak saja hanya miras ya, tapi perjudian ya, kemudian juga pelacuran, penyakit masyarakat yang lainnya harus kemudian kita hindari ya, semaksimal mungkin melalui pendekatan-pendekatan. Pertama adalah pendekatan keagamaan, kemudian juga pendekatan sosial, pendekatan budaya dan yang lainnya, dan semua itu sekali lagi dimulai dari keluarga terdekat kita ya. Maka orang tua itu memiliki peran yang sangat penting ya untuk bagaimana mendidik dan membina anak-anaknya supaya tidak terjerumus dalam penyakit masyarakat ini, terutama adalah miras ya. Dan kemudian juga setelah itu
para tokoh agama, pelibatan tokoh agama menjadi bagian yang sangat penting untuk mengingatkan kepada masyarakatnya, umatnya, supaya selalu mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi larangan-larangan tersebut, ya. Dan pemerintah juga melalui regulasinya harus berpihak pada kemaslahatan ini, ya. Pemerintah, ya, regulasi-regulasinya itu kemudian harus bagaimana masyarakat bisa menghindari dari penyakit masyarakat ini, ya. Dan akhirnya semua lah kita bahu-membahu untuk menciptakan masyarakat Banten, mempertahankan, menjaga masyarakat Banten yang dikenal dengan masyarakat yang religius seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan Banten menjadi baldatun thayyibah warbun ghafur itu, ya. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, amin. Tentunya banyak harapan ya Pak ya, untuk Provinsi Banten gitu. Selain untuk kemajuannya, ini juga untuk masyarakatnya, agar juga tadi kita kalau mau menjadi Indonesia emas, generasinya juga harus generasi emas. Betul, ya Pak ya. Dan itu harus dipupuk dari sekarang, seperti itu pemirsa. Nah baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya dan juga waktunya nih kita berbincang-bincang. Semoga nanti berkenan nih Pak untuk datang kembali, kita ngobrol bahas tema-tema yang lain lagi. Insya Allah, siap, insya Allah. Sehat selalu Bapak. Kita tutup nih Pak terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Haji Endang Saiful Anwar LCMA yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Membahas mengenai adanya pabrik miras yang ada di Provinsi Banten di tengah stigma masyarakat tentang religius dari Provinsi Banten. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.